Apa? Sistem Fungsi itu apa? Misal gini. Ibu recall dulu ya materinya kalian. Nah, ini mestinya apa enggak? Make sure dong mestinya ada. Jadi nggak habis waktu cuma untuk ngecek doang. Misal saya punya gini. Ini himpunan A, kemudian ini himpunan B nih. Oke? Misalnya di sini A, B, C, D misalnya. Kemudian di sini 1 2 3 4 5. Ini ke sini misalkan. Ini ke sini. Ini ke sini misalkan. Ini ke sini. Ini fungsi atau bukan? Fungsi atau relasi? Fungsi. Atau dari mana fungsi? Karena setiap yang di domain memetakan. Apa? karena setiap anggota domain Misalnya lagi saya punya A, di sini himpunan B, di sini misalnya A, B, C, D, ini 1 2 3 4 5. Misalnya ini ke sini, misalkan. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sana. Fungsi bukan? iya Apa ya? bukan Bu. Kayaknya sih. Nah, jangan pakai kayaknya, balik lagi kalian. Harus ke SMA. satu ya. Harus Ini A, 41 ya. B, A, B, C, D, 1 2 3 4. A ke sini, B ke sini, C ke sana. Misalnya ini fungsi bukan? dua saya Bukan. oh itu bukan Yang mana yang bukan? yang 23 Yang 23. Kenapa ini disebut fungsi? Karena setiap yang di A memetakan. Apa? anggota domainnya Kalau apa? Jadi yang namanya fungsi itu apa? Nih antara fungsi sama relasi, mana yang relasi, mana yang fungsi? relasi yang 23 fungsi 1 Relasi 2 dan 3. Kalau relasi belum tentu fungsi. ya Kalau fungsi udah pasti relasi udah pasti relasi. Good. Nah, terus apa bedanya fungsi sama relasi? Kalau fungsi itu gimana? Kalau fungsi setiap anggota domain harus memetakan Tepat anggota satu domain anggota di domain dipetakan terhadap si Kodomain. kodomain. Nggak peduli kalau kodomainnya ada yang anggotanya yang tidak merupakan bayangannya atau petanya, betul? Nggak peduli juga kalau misalnya ada anggota di domainnya itu menjadi peta lebih dari satu atau bayangan lebih dari satu dari si domain. Nggak peduli dia. Berarti ini fungsi. Ini kenapa bukan fungsi? karena dia punya milik Karena punya dua pasangan siapa? A-nya. Anggota dari si domain Domain ada yang memiliki terpetakan lebih dari satu. Jadi ada ya minimal satu aja ada anggota di domain yang dia dipetakan lebih dari satu kali, maka dia bukan fungsi. Yang ini kenapa bukan fungsi? karena ada anggota di A yang tidak memetakan. Karena ada anggota di domain yang tidak yang tidak terpetakan ke kodomain. Gitu? Iya. Berarti definisi fungsi apa? Balik saya ke sini. Definisi fungsi berarti apa? Kan ini kan gini. Ini kita sebut begini gitu ya? Ya, oke. Jadi fungsi, aduh, spidol. Fungsi definisinya apa? Fungsi F, ya. Yang memetakan dari himpunan A ke himpunan B, gitu ya tulisannya. Terus apa? Adalah aturan gimana tadi? Adalah aturan gimana? Aturannya saya kasih apostrof deh. Nah, tuh. Adalah aturan gimana? Di mana setiap Yang? anggota domain. Yang memasangkan ya. Pasangan kan dia? Iya. Oke. Yang memasangkan apa? Himpunan setiap Oke, good. Setiap elemen ya? Iya. Elemen dari mana? Domain Dari himpunan pertama. himpunan A di sini ya kita pakai ya, atau domain ya. Dalam hal ini boleh saya tulis begini? boleh
Oke, A atau domain, terus kemana? Ke Dengan tepat. dengan tepat satu anggota di Dengan tepat. Dengan tepat apa? satu anggota Satu elemen. Dengan tepat satu elemen atau dengan tepat setiap elemen? Satu ya. Satu kan? Nggak boleh lebih dari satu. Dan harus satu. Nggak boleh nggak ada. Ya kan? Berarti tepat satu apa? Elemen di himpunan himpunan B B atau yang kita sebut sebagai kodomain. Kodomain atau rank? Kodomain. Kodomain. Beda ya kodomain sama rank-nya. Iya. Di sini ada nggak rank-nya sama dengan kodomain? Enggak. Ada deh. Ada. Tapi dua bukan fungsi. Enggak ya? Jadi kebetulan kalau yang fungsi kan cuma ini doang. Dan ini contoh dari bahwa rank-nya tidak sama dengan kodomain. Betul? Betul. Kalau di sini kalau kita sebut domainnya apa ya? Domain itu begini yang kita tulis ya. Anggota elemennya apa aja? 1 2 3 4. Ush, Ini A B C. A, B, C, D. Terus kalau kodomain? 1 2 3 4 5. Kalau rank-nya? 1 2 4. Rank dari fungsi, domain dari fungsi, rank-nya apa? 1 2 1, 2, 4. Kodomainnya? 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beda ya. Jadi biasanya rank itu merupakan subset dari si kodomain. Betul? Oke, lanjut sini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak menurut definisinya fungsi? Enggak ada. Oke. Sebagai catatan nih, Nyambung enggak? kalau Harusnya ada suaranya misalnya nggak mungkin nggak ada kan. kalau misalnya kita punya Tetap tiba-tiba suatu nggak ada. fungsi A ke B, kemudian dia merupakan bukan fungsi. Tadi kan sudah didefinisikan ya. Jadi ibu bergeraknya dari contoh dulu karena sebetulnya kan kalian sudah pernah dapat banyak ya materi itu. Berarti yang disebut bukan fungsi itu kalau apa? Jika apa? Kan berarti kita ngambil kebalikannya ya. Negasi. Jika apa? Jika elemen yang ada di domain tidak Jika apa? Jika elemen Ingat himpunan negasi. Jika tidak ada himpunan kodomain Jika elemen ada dari- kan? ada. Oh iya. Kan kalau ini kan setiap ya. Iya. Ya kan? Setiap elemen yang ada di domain, ya kan? Berarti kan ini kan setiap kan. Iya. Maka kalau begitu lawannya atau negasinya jika Ada. minimal ada satu kan? Iya. Oke, berarti ada. Jangan bilang terdapat ya. Kan kita kemarin udah sepakat ya di negasi itu kan kita kan bisa saja ngomongnya semua siswa berbaju putih. Negasinya berarti Ada ada. Ya, berarti ada tuh berarti minimal satu aja. Berarti dia bukan fungsi. Berarti jika ada apa? Ada elemen. Jika ada elemen dari himpunan A. himpunan A atau domain apa? Yang dipasangkan tidak tepat satu. Yang lihat sana aja. Yang tidak apa? Yang tidak tepat satu elemen. Tidak. Tepat satu. Ini contohnya apa nih maksudnya? Kosong. Enggak, maksudnya dia punya pasangan enggak? Oh, enggak. Nah, berarti apa? Berarti tidak memiliki pasangan. memiliki Pasangan. pasangan. Ya. Pasangan di mana? Di himpunan B. Di kodomain. Atau kan? Atau apa? memiliki Dia lebih tidak dari punya pasangan atau apa? lebih dari satu pasangan. Atau Lebih dari ada elemen yang memiliki lebih dari satu pasangan. satu apa? Pasangan Di kodomain himpunan B. B. Gitu? Oke. Dia. Iya benar, pakai dia. Oke, sampai situ ada mau ditanyakan?
Belum ada. Oke. Berarti kalau gitu ini pasangannya apa ya kita nulisnya? Kalau ini fungsi pasangannya apa ya kita nulisnya? A dengan 1. Di situ aja. Ya. Iya. Terus apa lagi? B dengan 2, C dengan 4, D dengan 4. Ini merupakan nanti akan membentuk satu himpunan ya ini. Himpunan apa namanya? Himpunan F. Himpunan apa? Himpunan Sigma Fin. Himpunan apa ya? Himpunan fungsi. Kenapa mereka? Oke, sekarang misalnya gini. Ada yang namanya Cartesius product. Misalnya saya misalnya gini, saya punya himpunan A. Himpunan A itu katakanlah elemennya A, B, C. Oke, kemudian saya punya himpunan B, elemennya 1, 2, 3. Masih ingat nggak? Cartesius product A cross B. Hasilnya apa? Intrusive thought ya. A1. Oh, himpunannya. A1. Ini adalah apa? elemennya. Suatu himpunan apa? Himpunan A1. pasangan terurut ya. Pasangan. Berarti apa? X, A1. koma Y ya. Iya. Iya. Di mana gitu kan? Oh, iya. Di mana apa? X-nya itu himpunan A. X-nya Anggota elemen A. oke, good. X-nya anggota elemen A. B-nya anggota elemen B. Iya, Ini anggota iya. B, elemen B. Iya, oke, anggota Y-nya elemen anggota B. himpunan B. B. Terus Terus bisa begini ditulisnya atau boleh kita tulis dalam bentuk apa? A cross B-nya. Langsung pasangan terurut bisa? B. Nah, apa dapatnya? A1. A-nya anggota si X-nya A1. anggota A, Y-nya anggota B. Kita punya apa aja kalau cross-nya? A1, A1, A2, A2, A3, A3, B1, B1, B2, oke, B3, oke, C1, C2, C3. Ada lagi? Habis? Udah. Masuk semua waktu. Oke, lanjut. Sampai situ ada mau ditanyakan? aman juga aman. Recall aja. Lebih mudah daripada materi yang kemarin. Kalau materi kemarin agak-agak lebih pening ya. Ya. Ya Ibu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kalau misalnya berarti kalau gitu, kalau kita sudah berbicara Cartesius product, bagaimana hubungannya antara fungsi dengan Cartesius product? Coba pakai logika. Kalau saya punya suatu fungsi nih, misal ya, misalkan, Berarti sebenarnya gampang nih, udah kelihatan nih. Cartesius product bukan fungsi. Loh, Fungsi lah dia kan memetakan banyak Misalkan tuh. ini A, Lebih dari ini satu. B. Saya kan minta cari apa hubungannya antara si Cartesius product sama fungsi. Bukan. Misalnya ini A, ini B, ini C, ini 1, ini 2, ini 3. Berarti saya misalnya A-nya kedua nih. Hmm. Oke. B-nya katakanlah ke 1 nih. C-nya katakanlah ke 1 nih. Hmm. Function? Ya. Fungsi Himpunan terurutnya apa? A2, B1. Apa? A2, A, A2, 2, B1, B, 1, C1. C, 1. Agak kelihatan tuh. Saya punya A, himpunannya elemennya A, B, C. Saya punya himpunan B, elemennya 1, 2, 3. Dan saya punya function. Ini contoh dari function. Misalkan suatu fungsi. Begini. Coba lihat Cartesius. Nah, itu. Ah, Betul nggak? ya. Berarti kita dapat katakan apa? Bahwa suatu fungsi Is a subset. fungsi f yang memetakan dari A ke B, apa yang kita dapat katakan? Subset Merupakan atau adalah
Subset ya? Iya. Subset atau himpunan bagian ya? Dari Himpunan Cartesian bagian dari product. Cartesius Product. habis semuanya bahannya. Berhenti kita nih. Berhenti kali kau. Dah. Ada yang mau ditanyain? Saya berhenti ngajar nih. Tidak habis. Mau cari atau stop? Ijib. Beli. Keluarkanlah harta karun kalian itu. Saya butuh warna lain. Minimal 2 lah. Sal, ambil aja Sal ke itu admin. Iya, betul. Ya. Oke, tutup Fatin. Nanti kalau kamu nguapnya begitu, nanti di akhirat suara kamu seperti keledai. Waduh. Itu beneran Bu? Benar, dari Sohi. Sohi. Terus seburuk-buruknya suara di dunia ini adalah Ciptaan Tuhan. suaranya keledai. Allah paling gak suka dengan suara keledai. Terus kalau kita nggak nguap, suaranya gimana? Jadi nguap itu harus ditutup dan tidak bersuara. Oke, Karena Bu. setiap kali kita menguap itu sekitar berapa puluh ribu tuh si Raja Jin itu menjentikan semua anaknya jin itu dijentikan ke dalam mulut kita tuh masuk dalam tubuh. Apalagi ketika kita sholat, makanya kalau lagi sholat itu beneran harus nyentuh, nggak boleh disentil dia. Apa akibatnya nanti kalau disentil? Itulah kita akan menjadi rakus akan dunia. Itu ngaruh ya Bu? Apa tuh biasa? Jadi kan banyak sunah-sunah yang ringan-ringan ya. Jadi biasakan misalnya minumnya dengan tangan kanan, makannya dengan tangan kanan, minum sambil duduk gitu. Nah ada beberapa mazhab minum itu nggak harus duduk, tapi kalau makan nggak apa-apa berdiri. Ada mazhab yang mengatakan demikian karena apa? Karena kalau minum itu dia langsung bercampur dengan darah. Makanya kalau orang minum racun dengan makan racun masih bisa diselamatin mungkin, karena dia nggak langsung kecampur sama darah. Tapi kalau minum racun mati langsung ya susah. Makanya kayak cyanida dia kan bentuknya cairan ya, mati langsung orang. Dan kalau minum itu juga kalau menurut penelitian kan kalau minum sambil berdiri kan katup dari tempat ginjalnya itu kan dia nggak kebuka apa namanya bareng-bareng. Nah kalau kita duduk minumnya dia katupnya jadi seimbang, dia nanti larinya airnya. Makanya kalau umur panjang sehat, ginjalnya sehat sampai kita tua minumnya sambil duduk. Susah loh. Coba aja kalian terapin satu sunahnya itu minum sambil duduk gitu ya. Susah loh. Coba aja. Menjalankan satu hadis ya kok susah banget gitu. Nice info Bu. Makasih Bu. Perempuan juga sama. Setiap dia keluar dari rumah, satu langkah dia keluar dari pintu, kamu langsung sentil tuh, tung, sekian puluh ribu tuh, jin nempel semua di badannya. Nggak ada perempuan yang nggak indah, nggak ada perempuan yang nggak seksi. Gimana dia nggak seksi kalau dia disentil sekian banyak itu jin itu di dalam badannya itu, di badannya, di rambutnya, di bibirnya, di matanya, di panggulnya, di semuanya. Oke, lanjut. Makanya kalau laki-laki suka sama perempuan karena memang dikasih nafsu, kan ada ar-Rahman, ada ar-Rahim. Nah, lanjut sini. Ada yang mau ditanyakan? Relate gitu. Hapus ya. Enggak. Ibu jadi ustazah ya. Maaf ya. Kan sampaikanlah wallahannya satu ayat. Nah, lanjut. Tolong hapus sebelah sini dong, punten. Beda server. Beda server. Gue hapus. Oh, beda server. Ya ampun. Namanya siapa lupa? Muhammad. Ya. Kamu namanya? Ilyas. Ilyas. Muhammad, Ilyas, nama Nabi semua. Muhammad Ilyas enggak ya? Ini juga hapus. Jangan. Nabi yang paling suka ngeyel siapa ya? Nabi Musa. Nabi Musa itu nabi yang kritis tapi agak keras, dan dia diberikan sebagai contoh yang tidak sabaran gitu. Tapi dari situ kita belajar Nabi juga punya salah,
Kalau kita sifatnya tergesa-gesa, nggak sabaran, karena ya contohnya Nabi Musa juga begitu. Nabi Musa kan jadi panutan Gen Z, Bu. Oh iya, kenapa? Ya karena kayak Gen Z. Iya. Berarti Nggak ya, sabaran, zaman dah. udah tambah dekat dong. Wah. Nanti turun. Oke. Jadi kadang-kadang kok ngeyel banget ya Nabi Musa ini. Jadi kita dikasih contoh. Berarti kalau kalian baca Al-Kahfi itu ya, ngikutin Nabi Khidir, nggak sabar dia. Udah dibilang aku ikut, tapi kamu nggak boleh tanya, kata Nabi Khidir. Iya aku nggak tanya. Baru nyampe, ada Nabi Khidir langsung bocorin itu perahunya. Nanya dia, kamu kok jahat banget, itu perahu punya nenek kakek udah tua buat dia nyari makan, kata ke laut, kata kamu bocorin tanpa sebab, ngomel dia. Oke. Pernah disindir, pernah ini juga kan, ditegur juga sama Allah. Dia ngerasa dekat dengan Allah kan gitu, karena dia langsung bisa mendengarkan suara Allah pada saat dapat wahyu. Kata Allah jauh, kata Allah masih jauh. Ya lanjut. Orang pintar tuh memang suka ngeyel. Enggak sih. Pendirinya enggak sih? Iya, tapi Nabi Musa emang ngeyel. Sengil itu ya. Heeh. Tapi dikabulkan doanya. Iya. Bangsanya kuat ya. Bang. Ya kan? Doanya dikabulkan. Bani Israel ya. Oke, lanjut kita ke sini. Kalau nggak saya ceramah lagi di Instagramnya. Oke, kita kemana ya? Oke. Tadi sudah sampai situ. Nah, sekarang kalau dari sini nih guys, saya dapat notasinya apa ya? FA itu sama dengan berapa ya? 2. Oh 2, oke. Terus kalau begitu, kalau FB itu berapa? 1. Kalau FC itu berapa? 1. Ah? 1 ya? 1. Nanti ibu nulisnya itu sengaja begini, kok kayaknya itu pelan-pelan. Nanti kita kan akan berbicara ke inverse ya, kan? Jadi kan nanti kita bilang F1 itu 2 gitu ya. Sorry, F2 itu A gitu ya. Iya. Itu kan inverse-nya ya. Nanti kita akan kesana, sampai kesana kita pelan-pelan. Nah, terus kita berbicara tadi sudah ketemu si ini aja deh. Dari sini kita berbicara domain. Domain fungsi. Apa itu domain fungsi? Domain itu apa? Daerah asal. Ya, berarti apa? Domain, kalau misalnya saya buat begini, domain fungsi F yang memetakan antara A ke B, berarti sama dengan apa? Didefinisikan sebagai DF. Tadi Bu sudah tulis ya DF-nya ya? Iya. Ini didefinisikan sebagai apa? A B C. Secara umum, kan sama definisi. Anggota. X, A. X anggota A ya? Di mana ya? Di mana? Apa? Di mana? Di mana? Di mana apa? Di mana? Fungsinya itu kalau X itu merupakan anggota A, di mana ada ya? Ada Y, Anggota B, B. terus Inverse. Ya. Sehingga sedemikian hingga ya? Sehingga, ya benar. Sehingga X, Y, oke. Anggotanya siapa? Anggotanya siapa? A B. Oh, anggotanya siapa? F. Benar nggak? Kalau atmosfer mah kejauhan, dia merupakan subset dari dia. Domain berarti ini A, B, C. Berarti dia itu merupakan semua elemen dari yang si A, ya kan? Ya benar ya? Dimana dia juga punya pasangan ke sini, sehingga pasangannya itu merupakan anggota dari si begitu bukan? Benar? Oke. Setuju ya ini ya? Oke, lanjut. Berarti ini bisa kita definisikan sebagai apa lagi? Kalau kita buat dia berarti gini, X-nya anggota A,
di mana ada, bisa kita tulis itu Y anggota B sehingga atau maka, jadi jika ada Y anggota B maka fx-nya ini adalah sama dengan Y. Ini tadi ya, benar ya. Nah, berarti di sini di kasusnya kita domainnya sama dengan apa? Nah, sampai situ ada yang merah, ada biru. Merah Bu. Lanjut. Nah, sekarang kita cari range. Definisi range fungsi. Range fungsi f di mana memetakan A dari B itu adalah apa? R F. Oke, RF apa ya? Y elemen B di mana ada. Balik dong. Iya. Ada Ada. X elemen A. X anggota A. Oke. X, Y, terus domain. Sehingga Harus dan ya. Dan boleh, sehingga boleh, dan kayaknya lebih tepat. Dan X anggota X, Y-nya anggota. F. Nah, berarti kalau kayak gini kita ngambilnya Y-nya yang anggota B, di mana ada X-nya itu merupakan anggota A dan himpunan pasangan terurutnya merupakan anggota dari fungsi. Kita kan ngambil yang bagian ininya aja. Berarti untuk kasusnya kita itu secara spesifik RF-nya sama dengan apa nih kalau dari sini ke sini? 1 dan 2. Gitu? Wih, Lanjut Bu. Enggak, saya nggak ngerekam Bu. Oh, oke. Lanjut. Nah, sekarang kita kemana ya? Oh, tadi saya mau masuk ke arah yang si fungsinya. Kalau misalnya kasus saya punya kasus lagi. Meninggal nggak ya? Misalnya ini adalah himpunan A, ini adalah himpunan B, terus saya misalnya punya harusnya anggota masih A, cukup B, lah. dengan kasus yang lain, katakanlah di sini ada 1, 2, Ya nggak tahu, 3, bukan punya gua. kemudian A itu ke 1, kemudian B dan C itu sama-sama ke 2. Fungsi K ini Fungsi. Nah, kemudian kalau dari situ kita mendefinisikan. Kita definisikan bahwa si fx ini adalah Y anggota B, di mana Y-nya sama dengan fx untuk suatu elemen X anggota X besar. Nah, di mana yang ini kita sebut sebagai si X besar. Coba lihat ya. Kalau misalnya Y itu anggota B, di mana Y itu sama dengan si fx, jadi kita menamakan ya. Jadi Y-nya itu bukan anggota lagi dari sini ya, tapi merupakan pengganti dari suatu fungsi fx. Jelas ya bedanya? Y sama dengan fx katanya untuk suatu elemen x-nya itu anggota A yang ini. Jadi untuk si A dan koma B-nya aja. Maka si fx ini kan kita sebut sama dengan 1,2 ya. Betul nggak? Nah, dan ini kan merupakan satu himpunan juga ya. Oke. Kemudian kalau gitu saya mau mengantarkan ke inverse. Kalau begitu inverse dari ini saya kasih nama F
dinotasikan sebagai apa? F F. pangkat min 1. Ini pengantar si inverse-nya. Lanjut. Tolong hapus dong yang bagian sini boleh. Saya masih pakai nggak ya? Pakai ini aja, dua ini hapus. Tapi udah dipoto ya, karena kan itu ada panah-panah tuh. Aduh. Nggak ditutup kan? Masih. Oh iya Bu, ya Allah Bu, maaf Bu. Refleks ibu, refleks. Iya itu karena terbiasa. Iya. Kebiasaan. Susah Bu, mau ngubah kebiasaan Bu. Rokok udah enggak. Ngerokok mah bisa. Iya, itu ngerokok belum Kalau biasa. yang di sini tuh, saya kasih space di sini dikit ya, nambah ya. Kalau di sini berarti saya tanya, tadi kan ibu ngomong di sini ya F inverse 2 berapa gitu ya. Ini berapa berarti? Kalau yang di sini aja deh ambilnya. Berarti saya punya F inverse berapa aja? F inverse 1. F inverse 1. Iya. Berapa? A. Terus F inverse 2. 2. B, C, B. B. Begitu. Iya. Untuk yang Beda. dan apa? C. Oke. Kalau misalnya saya tanya F inverse 3, Kosong. hati dengan kosong. Kosong atau tidak ada? Tidak ada. Oke. Nanti himpunan kosong, kosong juga merupakan anggota elemen kan? So, Oke. Berarti kalau begitu di sini definisinya ini kan saya punya fx di mana y sama dengan fx. Berarti kalau di sini saya punya katakanlah f inverse y itu sama dengan apa ya definisinya berarti? X. X anggota A. X anggota A, good. Mana X sama dengan F inverse Y kali gimana Bu? X di mana F inverse Y itu X anggota A di mana? Gimana apa? Kita misalkan ini sama dengan Y deh. Iya. Nah, bentuk setiap elemen Y Kalau di situ anggota berarti Y apa? besar di mana fx anggota Y Y besar ya? besar Betul? Y. Sehingga ini untuk kasus yang ini doang nih. Untuk kasus yang sini nih ya. Berarti sama dengan apa kita punya ya? B dan C. B dan C. Gitu ya. Kalau misalnya kita punya yang ini, lanjut sini. Sekarang bisa gini. Saya punya himpunan A, saya punya himpunan B. Himpunan A itu katakanlah ABC tadi, terus saya punya 1, 2, 3. Dimana katanya tadi itu A-nya kemana? A-nya ke 1 ya? 1, Terus B-nya? 2, B-nya ke 2, C-nya ke? 2, oke. Ini fungsi. Kemudian dari situ misalkan saya punya A, saya butuh warna. A sama B ini saya anggap sebagai suatu himpunan E. Lalu B dan C ini saya anggap sebagai himpunan F. Kelihatan nggak sih? Tipis ya? Kelihatan ya? Nah, sehingga nanti saya punya dari sini saya punya FE. FE-nya berarti apa? FE Bentar, FE-nya 1,2, oke. Ada 2 kan ya? iya A-nya ke 1, B-nya juga ke 2.
Lalu saya punya F. FF berarti apa? 2. 2 aja. Oke. 2 aja ya. Benar ya? Benar nggak? Iya. Kalau A ke 1, kalau B ke 2, maka FE karena A dan B itu anggota E, maka FE itu hasilnya adalah 1 dan 2 ya. Kalau B sama C itu anggota F, B itu kedua, C itu kedua, maka FF besar itu adalah hasilnya 2 kan? Benar ya? Nah, terus berarti kalau begitu F E gabungan F, saya dapatnya apa? Gabungan 1, 2. Oke, good, 1, 2. Gitu? Iya. Oke, lanjut. Berarti bagaimana dengan si fungsi dari E gabung F ini? Apa definisinya? Fungsi Lihat ini, lihat ini, lihat ini. Jadi fungsi fungsi E gabung F besar sama dengan apa? Sama dengan FE gabung F besar. Gitu? Coba kalau ini hasilnya ini apa himpunannya? 1, 2 ya? Iya. Ini apa? 1, 2. 1, 2, 2. gabung 2. 2. Sama nggak hasilnya? Sama. Berarti di kiri kanan ini 1, 2 juga. Iya. Yang kiri sama ya? Oke. Tapi untuk kasus ini doang ya. Hanya untuk kasus ini ya. Alright. Hasilnya sama. Berlaku umum nggak? Belum tentu. Nanti kita coba ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya F E irisan F? 2. Iya, 2 dari mana? F Irisan. Kan ini nih. Ya kan? Yuk. Berarti apa? Oh. Hasilnya mestinya 2 ya? Ini. Iya. Nah, sama dengan apa berarti? 2 berarti FE irisan. irisan F besar. Besar. cek ya. Iya. Benar nggak? Untuk kasus ini mau benar ya? Iya. Coba. Kalau untuk kasus ini yang di sini berapa? 2. 2. Kalau di kasus ini 1,2. 1,2 Iris 2. iris 2. Hasilnya 2. sama ya? Sama. Untuk kasus ini. Iya. Untuk umum? Belum tahu. Nah, coba berarti kita mau kerja nih. Ini kan baru untuk kasus khusus. Sekarang kita mau perhatikan kalau misalnya yang pertama kita cari kasus. Kalau ini kan kasusnya sama ya, bahwa fungsi dari gabungan adalah fungsi ini gabung dengan fungsi itu. Irisannya juga sama. Dengan kasus ini hasilnya sama hasilnya, baik yang irisan maupun yang gabungan. Nah, berarti tugas Anda cari contoh kasus fungsi sehingga yang pertama itu F E gabung F. Kalau tadi sama ya? Tidak Kalau sama sekarang dengan tidak sama dengan F gabung gabung. F besar. Nah, dicari ini. Terus tapi ini bukan disuruh buktiin secara umum ya, cuma disuruh cari contoh. Oh, cari contohnya aja, Bu. Cari contoh kasus aja. Oke. Sama kayak gini. Ini kan contoh kasus itu yang hasilnya sama. Nah, berarti cari juga yang FE irisan F, di mana hasilnya juga tidak sama. F. Ini. Tadi Ibu lupa minta Nih, Ibu apa lagi nih? ngecas laptop kita ya. Tugas. Oh,
Berarti ini ibunya jam 9. lagi mau meletup, cuk. Katanya sih gitu ya. Berarti dia sejam dong. Maybe. Udah. Itu dia tempat sampai mau meletup seberapa banyak. Iya katanya. Iya lah gambar fungsinya doang. Bawa dia mau Ibunya tuh lagi gambar yang lain. Oke. Kalian apa tinggal nih? Kalau nggak tadi saya berhenti nih ngajar. Lanjut kemudian kita ngambil lagi misalkan tadi kita punya tadi sini A, hubungannya sini B. Kemudian di sini ada ABC, di sini adalah 1, 2, 3. Lalu misalkan ini adalah suatu fungsi F, kemudian tadi itu A itu ke 1, B itu ke 2, C itu ke 2. Oke. Nah dari sini saya ambil katakanlah 1 dan 2 ini kita kasih nama Y besar, 2 dan 3 ini kita kasih nama Z besar. Alright. Berarti kita punyanya apa? Kalau kita bicaranya inverse, maka saya punya F inverse dari Y. Apa? F inverse dari 2 A, koma B. Iya, koma B. A, B. koma B C. dan C. ABC ABC. AB, Oh iya ya. ABC, Oh iya iya. A, B, C. koma C. ABC. ABC di F 1 inverse-nya, F inverse 1 A. F inverse 2 B, C. B dan C. Berarti di sini hasilnya Oh ini. A, koma B, koma C. Berarti. Oke. Lanjut. Sekarang saya punya F inverse Z. Gampang ini. B, C. F inverse Z berarti apa? BC. BC. B, C. C. Broadcast. Betul nggak? Yuk. Oke. Kalau gitu saya ngambil gabungannya F inverse Y gabung Z. Saya dapatnya apa? ABC. F inverse Y, A, B, C. F inverse Y gabung. ABC ya? Iya. Oke. Oke. Berarti dia sama dengan apa kira-kira kalau ABC? F inverse Y gabung F inverse Z. Maka ini F inverse Y gabung Z itu sama dengan F inverse Y gabung gabung F F inverse inverse Z. Z. Betul ya? Tuh. Oke, lanjut. Kalau misalnya irisannya F inverse Y irisan Z, kita punya apa? F inverse oh B, C. B, C. B, C. B, C. BC. BC ya? Iya. Oke, BC. Ini yang umumnya yang dari sana ya. Yo. Oke, berarti kita tulisnya apa nih? F inverse Y irisan Z kita punya dari mana? F inverse F inverse F Y inverse Y irisan irisan F inverse Z. Z. Benar ya? Yoi. Jadi kan irisan dia sama dia ya? Benar? Yo. Oke. B, C. Nah, dan ini tuh mestinya selalu benar nggak? Enggak. Selalu benar ya? Belum tentu. Nanti cek ya. Yang 2 ini benar nggak bahwa ini tuh akan selalu benar? Cek ya. Cari nanti. Terus kita mulai masuk ke pembuktian ya. Kita masuk ke sifat. Kan kalau definisi itu kan tidak perlu dibuktikan karena dia sudah valid atau kebenarannya itu sudah merupakan kebenaran yang nisbi atau mutlak. Definisi kan dia kan definisi, teorema, lemma, corollary gitu ya. Kalau definisi adalah suatu kebenaran yang sifatnya Mutlak. B. tetapi walaupun dia nisbi itu ya nggak mutlak.
Kalau mutlak itu kan teorema. ya dalam agama Islam itu yang mutlak itu benar, pasti benar itu ya Al-Qur'an. Jadi kalau Anda tuh belajar Al-Qur'an itu ya Anda tuh sedang belajar tentang ya Kebenaran. Tampil kebenaran. Ih, berbicara tentang ketauhidan sebetulnya. Jadi yang paling benar itu ya adanya di Al-Qur'an itu. Jadi kalau misalnya hadis tuh ya kayak teorema gitu. oh, Al-Qur'an itu ya kayak si definisi. Nah, tapi definisi itu nggak perlu dibuktikan udah pasti benar kata orang, tapi sifatnya tidak mutlak. Bisa saja suatu saat dia bisa jadi salah. Karena tidak ada kebenaran yang abadi di dunia, yang paling benar kan cuma Allah. Ya, Masya Allah. Benar. Contoh, ya, Anda belajar ke filosofi nantinya. perbudakan. Dunia itu bulat. Iya. Unsur paling kecil katanya atom. Iya. Teori John Dalton. Tapi kan ternyata dibuktikan atom itu nggak yang paling kecil. Nah, tapi pada saat John Dalton menemukan itu benar. Tapi nggak mutlak sifatnya. Ketika ketemu lagi, bangsa Maya mengatakan dunia itu datar. Surga itu ada di atas, neraka itu ada di bawah. Kata bangsa Maya itu benar pada saat itu. Ketika sudah ditemukan yang lain, ternyata udah nggak berlaku lagi kebenarannya, maka sifatnya tidak pernah ada yang yang benar terus sampai kiamat, nggak ada kecuali Al-Quran tadi itu karena turunnya dalam dari Allah. Gitu. Udah, jangan kait-kaitan sama Injil yang lain-lain ya. Buka sesi, Bu. Tahu kita. Bu. Nanti yang roaming gimana dong? Buka sesi, Bu. Gimana terisi? Oke. Lanjut. Kayak beli kuota. Sifat ya, sifat yang pertama kita mau membuktiin dia nih bener nggak sih gitu ya, bahwa si F inverse apa tadi Y gabung Z itu sama dengan F inverse Y gabung F inverse Z. Oke, gimana cara buktinya? Yuk coba bareng-bareng dong biar logikanya lebih terasah gitu. Formal. Oh, ya udah. Secara umum Gimana misalnya ya? Gue lupa ambil lagi. sebarang misalnya Sembarang ambil sebarang apa ya? X X anggota anggota F Y gabung anggota Z dia dong anggota F Y Z First, Y gabung Z, Z. Oke, terus habis itu maka ada X anggota F inverse Y dan X maka Z. Ya nggak tuh? ya harusnya maka kita punya apa? Fx itu pasti anggota dari Y gabung Z dong. yo Oh, kebalikannya. oke. Iya nggak? Iya. Logikanya oke. Lalu berarti kita punya lagi maka apa yang kita punya? Kalau Fx anggota Y gabung Z menurut definisi tadi apa? Yang paling awal. Berarti kita punya apa? Fx anggota anggota Y anggota Y good, nice. Terus dan atau Fx anggota Z anggota Z. Oh, kan gitu ya definisinya tadi ya. Kalau gabung berarti dia Fx, anggota Bu. ini. FX anggota Z. Yang kanan. Salah. Ini ya, maaf. Nah, terus habis itu berarti kalau dari sini kita punya apa? Maka kalau Fx anggota Y atau Fx anggota Z, kalau Fx anggota Y kita punya apa di sini? X-nya inverse Y anggota F inverse Y Y. Ya kan? yo Terus atau atau X X-nya anggota F inverse Z Z. Ya, udah mendekati tuh. Udah kebayang terus apa tuh berarti? Berarti apa? Kalau dari sini atau ini berarti kita tuliskan gabungan dari ini apa? Berarti X. X Kita anggota punya apa? X anggota F inverse Y gabungan gabung F inverse Z Z. Artinya apa? terbukti. Belum. Oh, Berarti apa? Jadi jangan langsung terbukti aja. Jadi apa? terbukti. Kalau udah begini berarti apa? Jadi F inverse Y gabung Z Z. merupakan subset dong. Oh,
Subtract dari F inverse dari Y. Y, gabung F inverse dari Z. Baru sebelah. Oh iya ya. Iya, baru satu part ya. Iya. Oke, kamu sebelah sana. Yang laki-laki pingsan semua, kalian nggak malu ya perempuan yang hapus? Biasa. Dia paling Kita dekat, suka malu ya. paling dekat sama Nggak penghapus cocok tuh. jadi calon mantu. Waduh. Aduh. Kamu emang gue mulu ini sama gue mulu ini. Nah, tolong buktikan sebaliknya ya. Bisa ya? Ini kan baru sebelah nih. Ini kan baru sebelah. Iya. Berarti kan ini kan baru dari mana ke mana? Dari dia ke sini. Nah, berarti kalian ambil sebarang ke sini dulu ya, biar Iya. bisa ke sini. Iya. Bisa ya? Bisa. 5 menit. Kerjain. Yuk. Buktiin kanan kiri. Ya pause ya. Mana pause? Gabung. Punten banget ya, mohon maaf ibu Terus ngapain tuh udah ini ketulis? karena udah ditunggu Tanya tempatnya. kasih tahu nih guys tugas kamu. Oh ya, ini tugas-tugas yang kiri bawah sama kanan atas tadi kepotong, sorry. Udah pause lah. Ngapain lagi? Edit. Ya udah, Pause lagi, pause. Pause lagi. udah selesai. Oh, udah selesai nih. Pause aja. Yaudah, itu tugas ya guys. Pause.